Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak soleh dan soleha di kelas Ibu Nyimas Asti Mutiarani pada pelajaran IPS kelas 8. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Setelah selesai menyimak video pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu semua di kelas 8 ini bisa yang pertama, membedakan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara dengan baik. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan kembali tujuan dari diadakannya perdagangan antar pulau atau antar negara ini dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara dan antar pulau, juga manfaat-manfaat yang terdapat di dalam perdagangan yang terjadi ini. Seperti biasa, sebelum memulai materi pelajaran, Ibu selalu sudah kirimkan link presensi kehadiran kalian melalui grup WA kelas kalian. Harap diisi ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang mari kita masuki pelajaran kita. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Gambar apa ya ini? Ibu yakin kita semua sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar pasar. Lalu, apa ya kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di pasar? Benar sekali, mereka melakukan perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Kali ini kita akan membedakan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual atau harga jual dengan biaya produksi jika barang yang dijual merupakan hasil produksi sendiri. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang yang diproduksi semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Lalu, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ada 2 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh setiap daerah, terutama faktor produksi alam atau sumber daya alam. Misalnya, kota kita pagar alam yang subur ini bisa menghasilkan berbagai jenis sayuran dibandingkan dengan kota Bengkulu yang menghasilkan ikan dari kekayaan lautnya. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan akan terjadi proses perdagangan antar daerah. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Apa saja manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaat dari terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesepakatan kerja bagi masyarakat. Sekarang kita masuki tentang perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau pemerintah. Ruang lingkup perdagangan antar negara dapat berupa pertukaran barang, pertukaran jasa, dan pertukaran bahan baku. Atau bisa berupa perpindahan modal dari investasi asing, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain,
atau perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Aktivitas perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor kita sebut sebagai eksportir. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor kita sebut dengan importir. Pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Dalam perdagangan ekspor, mata uang asing yang diterima oleh para eksportir akan ditukarkan dengan mata uang rupiah kepada bank dalam negeri. Sementara mata uang asing akan disimpan oleh pemerintah sebagai devisa negara untuk membiayai kegiatan impor. Kebijakan pemerintah untuk mendukung ekspor antara lain, yang pertama, memberikan kemudahan fasilitas kepada produsen barang atau jasa untuk tujuan ekspor. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi. Lalu, faktor pendorong kegiatan ekspor ada 3. Yang pertama, keadaan pangsa pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir dalam memanfaatkan peluang pasar luar negeri. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kemudian, manfaat perdagangan internasional. Ada 5 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan usaha. Dan yang kelima, transfer atau alih teknologi. Lalu, faktor pendorong perdagangan internasional. Wah, ada banyak sekali faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Yang keempat, kelebihan produksi dalam negeri. Yang kelima, perbedaan sumber daya. Yang keenam, menjalin hubungan kerjasama internasional. Dan yang ketujuh, tuntutan era globalisasi. Nah anak-anak, itulah tadi materi pelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Sekarang kita coba untuk membuat kesimpulannya. Yang pertama, ternyata jarak dan batas tidak lagi menjadi penghalang untuk terjadinya perdagangan antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Lalu yang kedua, perbedaan sumber daya dan keunggulan suatu daerah atau suatu negara merupakan faktor pertama penyebab terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara. Ibu kira itulah akhir dari pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.